Selamat datang kembali di Sigma Talk, ruang diskusi yang tidak hanya menginspirasi tetapi juga menggerakkan. Hari ini kita akan berbicara tentang keberanian, tentang satu langkah yang sering tertunda karena satu hal, yaitu malu memulai. Padahal banyak dari kita yang memiliki banyak ide, banyak potensi, tapi tertahan karena takut memulai, karena takut dianggap aneh, takut ditolak, atau bahkan malu. Hari ini kita angkat tema yang sangat menarik, yaitu gak harus nunggu lulus baru mulai. Maka dari itu, kita hadirkan sosok muda yang memilih untuk tidak menunggu. Ia tidak malu memulai, dan tidak ragu menawarkan produk dan tidak menunggu waktu sempurna untuk memulai sebuah langkah. Langsung dari dapur rumahnya, ia membangun Chick Bites, yaitu brand cookies yang sudah terjual ratusan bungkus. Mari kita sambut Zakia. Zakia, selamat datang di Sigma Talk. Ya, terima kasih telah mengundang saya ke acara ini. Sebenarnya kita terima kasih banget nih sama kamu udah mau meluangkan waktunya buat datang ke sini di tengah hiruk-pikuknya UAS gitu. Kamu pasti sibuk kan buat mempersiapkan UAS. Terima kasih banget juga udah mau berbagi pengalamannya ke kita semua di sini. Jadi langsung aja ya, sebenarnya cerita kamu tuh lumayan menarik nih buat mahasiswa yang bukan perintis tapi pewaris. bukan maksudnya bukan pewaris tapi perintis. Nah, hari ini tuh kita pengen tahu banget nih, kita pengen tahu bukan soal produk cookies kamunya, tapi pengen tahu keberanian kamu buat memulai bisnis itu kayak gimana sih gitu loh. Nah, boleh gak sih ceritain ke kita gimana semuanya itu dimulai? Chick Bites produk cookies kamu ini. Jadi awal mulai itu karena ada salah satu dosen yang pada mata kuliah kewirausahaan yang menyuruh kita untuk membuat suatu produk yang nantinya akan dipasarkan di beberapa platform e-commerce. Nah, itu jadi awal mulanya saya pengen ngebuat suatu produk karena adanya tugas, terus juga emang dari sebelumnya saya pengen menjual tapi belum ada yang tadi disebutin dorongan belum gitu. ada dorongan untuk memulai. Jadi mulai awalnya itu bukan karena kamu terpaksa bukan terpaksa harus jualan karena butuh uang, bukan kayak gabut aja pengen jualan, tapi karena dorongan terbesarnya itu karena tugas dari dosen mata kuliah kewirausahaan. Ya, betul. Tuh. Dari situ kamu gimana tuh? Kamu mulai buat cookiesnya, kenapa bisa cookies? Kenapa bisa cookies? Karena basicnya saya emang suka baking, suka bikin kue gitu dengan alat seadanya. Yang dulunya belum punya mixer, ya sampai sekarang juga belum punya mixer. Ya, jadi kayak ya udah masih pakai oven yang ada di rumah aja gitu. Karena emang basicnya saya suka masak. Karena kamu suka baking, dan idenya mungkin ide dari mana? Kayak dari teman kamu kayak cookies aja gitu, atau dari TikTok? Waktu itu sebenarnya saya itu pernah membeli salah satu cookies dari brand yang ada di kota ini, dan saya merasa ini sepertinya kurang masuk ke lidah, dan aku tertantang buat nyoba aja gitu. Emang gak enak itu? Semua cookies gak enak gitu? Iya, akhirnya aku nyoba buat sendiri, dan ternyata ya enak, dan aku kasih ke beberapa teman-teman, dan kebetulan juga ada tugas tersebut. Jadi tugas tersebut itu mendorong saya untuk menjual produk tersebut. Karena ya udah melewati beberapa R&D, sudah ditester sama banyak orang juga, jadi ya lanjut aja gitu buatnya. Makanya kamu lanjutin aja setelah dapat tugas dari MK itu dan orang-orang banyak yang suka, makanya kamu lanjutin jualan gitu. Nah, saat itu tuh waktu pertama banget kamu mulai Cookies Bite itu, Chick Bites itu, nah kamu tuh langsung percaya diri masarin produk kamu sendiri apa kayak malu gitu? Soalnya aku juga dapat tugas yang sama kan buat ngebuat produk juga, tapi aku sama sekali gak masarin produk aku sendiri, dan aku juga malu nih buat masarin produk aku. Bahkan tuh walaupun tugas dari dosen, aku sama sekali gak mulai berbisnis gara-gara aku takut malu dan malu buat masarin produk aku sendiri. Nah, kamu kayaknya tuh langsung kayak
percaya diri itu percaya diri aja atau gimana? Ya itu karena banyak yang suka, jadi aku percaya diri. Oh, kalau nggak banyak yang suka kamu nggak iya, percaya diri? Percaya diri aja, semua juga pasti berkembang kan, step by step. Maksudnya kita tetap terus ngelakuin yang terbaik lah buat customer gitu. Jadi ya karena satu banyak yang suka, jadi aku memutuskan untuk lanjut jualan. Oke. Terus ada banyak nih yang berpikir bahwa memulai bisnis itu harus mulai dari modal besar, tempat khusus atau bahkan harus viral dulu. Tapi kamu mulainya dari rumah sendiri. Bisa kamu jelasin nggak kondisi nyatanya tadi? Gak punya mixer segala macam itu kondisi nyatanya? Iya, nyata banget. Emang gak punya apa-apa, maksudnya ya oven juga baru-baru ini punya gitu. Jadi ya aku manfaatin aja barang-barang yang ada di rumah untuk melanjutkan bisnis tersebut. Terus kalau modal tuh dari uang jajan aja atau? Kalau modal, iya untuk modal yang awal banget emang dari uang jajan. Tapi ketika membludak pada saat itu ada pembeli yang pesennya banyak, ada ya pemasukan dari orang tua. Oh, orang tua ikut serta juga di situ mendukung. Oke. Terus apa titik baliknya gitu loh? Titik balik kamu tuh kayak, wah ini passion aku, kamu pengen lanjut jualan cookies ini. Titik baliknya tuh pas apa gitu loh? Pas orang-orang suka, pas orang-orang nyuruh kamu jualan lagi, atau pas orang tua kamu nyuruh, atau gimana? Titik balik kamu bisa jadi kayak gini? Yang tadi aku bilang, yang ada pesanan banyak itu, yang ya sampai ada 100 dalam sehari, itu aku kayak, wah ini kayaknya emang harus lanjut deh gitu, karena emang kebetulan orang tersebut udah beli banyak dari waktu kemarin-kemarin juga gitu. Jadi kayak ya udahlah lanjutin aja gitu. Sebenarnya nggak ya udahlah, tapi kayak seneng gitu loh. Oh kok ternyata banyak ini yang suka sama cookies aku gitu. Makanya kamu semangat buat lanjutin cookies itu. Dan ya orang tua juga sih masuk, karena ya disupport terus gitu ya. Gitu. Oke. Terus sebenarnya banyak banget nih mahasiswa yang enggan berjualan karena takut terlihat seperti butuh uang banget gitu. Terus kayak nggak keren atau kayak nggak sesuai citra. Apa sih tanggapan kamu? Enggak semuanya butuh uang. Maksudnya kayak ngelakuin bisnis itu bukan cuman untuk uang gitu, enggak. Gak semua yang kayak jualan di kampus tuh berarti kurang uang jajan gitu, nggak begitu? Jajan. Ya karena aku personally yang nggak terlalu membutuhkan uang banget, karena emang pengen semua orang nih ngerasain aja cookies buatan aku tuh gimana gitu. Nggak semuanya. Ya beberapa yang mungkin memang ada yang jualan karena butuh uang, tapi nggak semuanya seperti itu. Kalau kamu karena suka baking aja karena, gitu? Karena ya suka baking, terus ingin orang-orang nyobain cookies buatan aku gitu. Oke. Terus menurut kamu untuk mahasiswa yang punya ide tapi masih ragu memulai, apa pesan paling pentingnya dari kamu sendiri? Kan kamu sendiri kayak udah mulai itu sendiri ngalir aja kan? Kamu punya ide buat bikin cookies tapi kamu nggak ragu buat mulai. Kalau kayak aku aja, aku punya ide buat waktu itu buat tugas kewirausahaan itu aku bikin classic tea, tapi aku ragu buat mulai bisnis kayak kamu. Tapi kamu nggak sama kayak aku gitu loh. Apa yang bisa ngebedain kamu tuh jadi kamu bisa sesukses ini buat dapat orderan banyak cookies, sementara aku mulai aja nggak bisa. Nah, apa yang ngebedain kamu bisa jadi kayak gini gitu loh? Karena kamu pede aja, karena kamu karena ya aku pede gitu sama apa yang aku buat, bertanggung jawab lah. Kalau misalkan orang udah ngasih kepercayaan, misal dia ya percaya gitu loh kalau misalkan produk aku ini bagus, jadi aku harus tanggung jawab sama apa yang udah aku sebar, udah aku kasih tahu ke orang-orang, apa ya sebutannya, kayak udah nge-brandingin produknya. Jadi kamu juga mempertahankan citra kamu sebenarnya. Buat lanjutin bisnis kamu itu sendiri. Oke. Terus kalau kamu itu sebenarnya baking itu dari kapan? Dari tugas ini aja atau apa? Enggak. Kalau misalkan ya sebenarnya kalau baking baru-baru ini karena baru punya oven, jadi kayak baru baru terpenuhi gitu loh. Kayak
ngebuat kue atau apapun baru terpenuhi ketika baru punya oven itu. Tapi sebelumnya emang aku suka masak, kayak suka ya nggak cuma baking, masak sehari-hari atau gimana aku juga suka gitu. Jadi Itu kamu pengen punya passion baru aja gitu baking ini. itu kamu belajar otodidak atau Iya, otodidak dari apa, YouTube? Ya paling YouTube, terus juga nanya-nanya ibu, nanya-nanya orang tua gitu. YouTube, TikTok, Instagram kan banyak tuh yang suka share-share resep. Berarti resep-resepnya benar-benar otodidak dari internet juga gitu ya? Iya, betul. Baik Zakia, terima kasih banget buat pesannya, bagus banget pesannya. Dan untuk kamu yang sedang menyaksikan, jangan ragu untuk memulai. Jangan tunggu siap, jangan tunggu sempurna, jangan tunggu lulus baru mulai. Pokoknya jangan malu untuk memulai. Mulailah dari apa yang kamu punya, seperti IG kecil kamu, modal yang seadanya. Intinya mulai aja dulu. Sigma Talk tidak hadir untuk memujimu, tetapi untuk mengingatkan bahwa keberanianmu hari ini adalah pintu menuju masa depanmu esok hari. Sampai jumpa di episode berikutnya, Sigma Talk, suara mahasiswa langkah perubahan.